Oke, adik-adik, sekarang kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu asal-usul kehidupan. Maksudnya kehidupan manusia ini dan masa prasejarah di Indonesia. Asal-usul kehidupan manusia dan masa prasejarah di Indonesia. Dalam bab ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pembagian zaman menurut geologi ini. Nah, kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang zaman prasejarah di Indonesia. Oke guys. Oke. Mari kita mencoba mempelajari pembagian zaman menurut geologi. Yang pertama dulu kita bahas. Oke. Tahapan perkembangan zaman pada masa praaksara ini pertama kali karena kita bicara tentang geologi, ini kita bicara tentang proses pembentukan bumi dan sejarah kehidupan manusia atau makhluk hidup di bumi. Ada beberapa zaman yang telah dibagi oleh para ahli. Yang pertama itu disebut zaman Arkaikum atau disebut zaman Asoikum. Ini Asoikum. Arkaikum atau Asoikum. Zaman ini berlangsung sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Wah, luar biasa ini. Nah, pada masa zaman Arkaikum atau Asoikum ini zaman tertua ini, bumi masih sangat panas. Ini sangat panas. Belum ada kehidupan. Nah, ini sangat tua ini. Jadi kalau boleh dikatakan zaman Arkaikum ini belum kita bahas karena memang belum ada kehidupan. Nah, sekarang kita masuk ke zaman yang kedua, yaitu zaman Paleozoikum. Ini berlangsung kurang lebih 340 juta tahun yang lalu. Ini juta ini ya. 340 juta tahun yang lalu. Ini sudah mulai awal ada kehidupan, maka sering disebut sebagai zaman primer. Nah, kalau ini saya tulis, saya terangkan lebih lanjut, saya terangkan ke ruang berikutnya, yang ini agak slow tempatnya ini. Nah, zaman Paleozoikum, satu ini Paleozoikum, atau zaman primer. Nah, ini apa ciri khasnya ini? Ini 340 juta tahun yang lalu ini sudah ada kehidupan. Apa itu kehidupannya? Mikroorganisme. Mikroorganisme atau sel tunggal. Nah, ini sudah ada. Kemudian hewan tidak bertulang belakang. Ini sudah ada. Nah, ini sudah ada ini. Nah, jadi pada masa ini ikan, amfibi, kemudian reptil kecil-kecil sudah ada. Kemudian
tumbuhan ganggang. Nah, ganggang, rerumputan sudah ada. Nah, ini pada masa Paleozoikum ini. Oke guys, kita kembali ke tahap berikut, ya tahap yang dulu. Nah, Paleozoikum sudah, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu Mesozoikum. Ini bukan Mesozoikum atau disebut zaman sekunder. Zaman ini berlangsung kurang lebih 140 juta tahun yang lalu. Wah, ini sangat tua juga ini. Nah, ciri khas zaman ini apa? Amfibi, terutama ini reptil. Ini mencapai bentuk besar. Nah, amfibi dan reptil bentuk besar. Nah, ini seperti dinosaurus mulai muncul pada masa ini. Jadi pada masa Mesozoikum atau masa zaman sekunder ini yang berlangsung 140 juta tahun yang lalu, reptil raksasa seperti dinosaurus sudah muncul ini. Nah, ini perhatikan ini ya. Nih. Nah. Kemudian zaman Mesozoikum atau zaman sekunder ini sering juga disebut zaman reptil. Nah, itu guys. Setelah zaman Mesozoikum, kita masuk zaman yang keempat. Tetapi untuk kehidupan zaman ketiga, yaitu zaman Neozoikum, tahap Neozoikum atau Kainozoikum. Zaman ini berlangsung kurang lebih 60 juta tahun yang lalu. 60 juta tahun yang lalu. Disebut Neozoikum, zaman ini maka disebut zaman kehidupan baru. Nah, zaman Neozoikum ini dibagi dua zaman, yaitu zaman tersier atau zaman ketiga dan zaman kuarter atau zaman keempat. Nah, kalau boleh saya terangkan biar lebih enak. Ini gini. Ini yang Neozoikum. Ini ada dua zaman tadi, yaitu zaman tersier. Ini sering disebut zaman ketiga. Nah, ini apa? Reptil raksasa mulai lenyap, lambat laun dinosaurus dan teman-temannya lenyap pada zaman ini. Pada masa ini binatang menyusui, berkembang pesat. Nah, ini binatang menyusui. Nah, ini pada masa zaman ketiga atau zaman tersier. Kita tulis A saja, zaman tersier. Pada masa Neozoikum ini ada zaman kehidupan baru. Kemudian setelah zaman tersier, kita masuk zaman kuarter atau zaman keempat. Nah, zaman kuarter ini, pada masa inilah manusia purba muncul. Nah, karena pada masa ini ada zaman Pleistosen dan ada zaman Holosen ini. Nah, inilah masa manusia purba mulai muncul. Nah,
pada zaman Pleistosen, yaitu zaman kuarter atau zaman keempat di masa Neozoikum ini. Ini tentang pembagian zaman, tentang asal-usul kehidupan di bumi. Oke guys, sekarang kita masuk zaman prasejarah di Indonesia atau masa prasejarah. Masa prasejarah di Indonesia ini kita awali dengan bahasan yang pertama, yaitu tentang penemuan fosil manusia purba di Indonesia. Nah, oke guys, untuk menyingkat waktu dan lebih jelas, kita bisa membahas tentang ini. Kita buat satu macam tabel gini saja biar enak. Ini tentang penemuan manusia purba di Indonesia. Nah, ini gini guys. Ini saya tulis ini, misalnya ini lapisan tanah. Lapisan tanah. Nah, kemudian tak tulis di sini. Tulis sini. Nah, ini jenis manusia purba. Nah, kemudian di sini saya tulis keterangan. Nah, ini saya awali dari yang bawah ini yang lebih tua, maka saya dahulukan. Oke. Yang bawah, lapisan tanah. Pertama kali penemuan manusia purba di Indonesia, kita mulai dari lapisan yang disebut Pleistosen bawah. Ini bawah, Pleistosen bawah. Karena banyak ditemukan di daerah Jetis, Jawa Timur, maka sering disebut lapisan Jetis. Nah, manusia purba yang ditemukan dari yang paling tua adalah Meganthropus. Saya tulis gini aja ya. Kalau tak tulis panjang gini ya nggak apa-apa lah. Meganthropus Paleojavanicus. Manusia besar berjalan tegak, manusia besar tua dari Jawa. Nah, ini yang paling tua. Nah, manusia ini ditemukan oleh von Koenigswald. Nah, penemunya ini Koenigswald. Koenigswald ini orang Belanda ini. Kemudian di atasnya masih di lapisan Jetis ditemukan manusia purba, fosil manusia purba, namanya ini Pithecanthropus. Pithecanthropus mojokertensis. Nah, nih. Nah, siapa yang menemukan? Sama von Koenigswald ini. Dan F. Weidenreich. Nah, ini Weidenreich. Nah, ini Weidenreich. Ini Reich ini ya. Nah, kemudian lapisan di atasnya ditemukan juga manusia purba yang disebut Pithecanthropus robustus. Nah, penemunya siapa? Ini juga von Koenigswald ini. Nah, ini dari lapisan Pleistosen bawah yang paling tua
ditemukannya manusia purba di Indonesia, ya, atau disebut juga lapisan jetis. Ada 3 manusia purba, dan boleh dikatakan ketika manusia purba ini belum mengenal kebudayaan. Dalam beberapa penemuan belum ada kebudayaan yang didukung oleh ketiga manusia ini. Kemudian lapisan di atasnya namanya Pleistosen tengah. Disebut juga lapisan Trinil. Trinil ini. Nah, ini hanya ditemukan 1 fosil manusia purba, yaitu apa? Pithecanthropus erectus. Nah, manusia purba ini ditemukan oleh ini Eugene Dubois, tulisannya Dubois ini. Ini disebut lapisan Trinil karena ditemukan daerah Trinil, Lembah Pengawan Solo, daerah Ngawi, Jawa Timur. Hanya 1 manusia purba ini. Kemudian di atasnya ada lapisan Pleistosen atas, disebut juga lapisan ini Ngandung. Nah, ditemukan 2 fosil manusia purba, yaitu Homo wajakensis dan Homo yang lebih dulu, Homo soloensis, karena bawah itu lebih dulu. Nah, ini sama siapa? Von Koenigswald, penemunya Von Koenigswald juga. Nah, kemudian di atas Pleistosen atas ini ada lapisan Holocene. Nah, ini sudah manusia yang sebenarnya yang disebut dengan Homo sapiens ini. Kalau di Indonesia ya sudah bangsa Austronesia, Papua, Melanozoid, dan lain sebagainya. Itu guys, penemuan fosil manusia purba di Indonesia. Gitu ya.